Assalamualaikum. Kali ini Ibu akan membahas mengenai listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir. Kita akan mengadakan percobaan contoh penggaris plastik, ya. Kita gosok-gosok kepada rambut yang kering selama beberapa saat. Setelah itu, kita dekatkan ke serpihan kertas atau sobekan kertas yang kecil. Ternyata sobekan kertas itu ketarik, menempel pada penggaris plastik. Kenapa bisa demikian? Perhatikan dulu di sini. Benda atau zat, bagian terkecil dari zat disebut atom. Di dalam atom ada inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian inti dikelilingi oleh kulit, ya. Dikelilingi oleh kulit, di mana di dalam kulit itu ada yang namanya elektron. Proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Ini dua-duanya ada di inti, ya, ada di inti. Kemudian elektron bermuatan negatif, ini ada di kulit. Nah, ketika tadi penggaris plastik kita gosokkan ke rambut, ternyata elektron-elektron ini berpindah, ya. Elektron yang berpindah. Kenapa elektron yang berpindah? Karena elektron ada di bagian kulit, sehingga dia mudah lepas atau mudah berpindah, ya. Kalau proton adanya di inti atom, jadi dia sulit untuk berpindah. Nah, pada zat, ya, sebelum tadi penggaris plastik digosokkan, dia bersifat netral, ya. Dia bersifat netral di mana jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Begitu tadi digosok, ya, maka elektronnya berpindah. Ketika suatu zat itu kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Sedang kalau kelebihan elektron, dia bermuatan negatif, ya. Nah, ini tadi contoh penggaris plastik yang digosok ke rambut. Setelah dia bermuatan, dapat menarik bulu ayam atau sobekan kertas, ya. Contoh yang lain ini, nah ini awalnya penggaris plastik ini bersifat netral. Kemudian kain wol juga bersifat netral, di mana jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Tapi begitu digosok, nah terjadi perpindahan elektron. Ya, elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Kelebihan elektron, sedang kain wol kekurangan elektron. Sehingga penggaris plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Jadi yang berpindah itu elektron, ya. Contoh berikutnya adalah batang besi. Batang besi akan kita gosok dengan kain sutra. Awalnya kedua benda ini netral. Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Begitu digosok, terjadilah perpindahan elektron. Elektron dari mana yang berpindah? Dari batang kaca pindah ke kain wol. Nah, sehingga kain wol bermuatan negatif, sedangkan batang kaca bermuatan positif. Jadi yang berpindah itu adalah elektronnya, ya. Nah, kalau tadi benda sudah bermuatan, didekatkan, kalau muatannya sejenis, seperti ini muatannya sejenis sama-sama positif, ya, maka akan tolak menolak.
Muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Bagaimana kalau muatannya berbeda? Ya, contoh plastik yang sudah digosok bermuatan negatif. Kaca tadi yang sudah digosok bermuatan positif. Begitu didekatkan, ada interaksi ternyata. Ya, mendekat, saling menarik. Ternyata, ya, jika muatan tidak sejenis didekatkan akan saling tarik-menarik, ya. Kemudian kenalah dengan hukum kolum. Hukum kolum. Hukum kolum itu jika dua benda bermuatan didekatkan, ya, ternyata akan terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Tarik-menarik jika muatannya berbeda, ini ya, muatannya berbeda, tarik-menarik. Tapi kalau muatannya sama, dia akan tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung dari besarnya muatan, kedua muatan ini, dan jarak antar muatan. Ya, besarnya gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Yaitu rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau kalau Ibu biar gampang ini menghafalkannya rumus curhat. Fa, ko, kakiku, retak-retak, R kuadrat. Fa, F, ko, konstanta, kakiku, Q1, Q2, retak-retak, R kuadrat. F adalah gaya kolum, satuannya Newton. Q adalah muatan, satuannya kolom. R adalah jarak, satuannya meter. Dan K itu ketetapan, nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Contoh soal. Ya. Nah, yang ini contohnya. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 2 mikrokolum dan 6 milikolum yang terpisah sejauh 6 cm. Bila ketetapan kolum 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah gaya kolumnya? Ya. Nah, gaya muatan itu satuannya dalam kolom. Di sini 2 mikrokolum diubah ke dalam kolom. 1 mikrokolum sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan 1 milikolum sama dengan 10 pangkat min 4 kolom. Untuk jarak yang tadinya sentimeter, ubah ke dalam meter. 1 cm 10 pangkat min 2 meter. Ya, ini ya. Diketahui Q1 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Konstanta nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan jaraknya R itu 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Rumusnya kita tulis dulu. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini ya. Kita masukkan nilainya. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom.
Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 4 kolum, dan R-nya 6 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Ya, ini dua-duanya dikuadratkan. Nanti 6-nya dikuadratkan, 10 pangkat min 2-nya dikuadratkan. Kita hitung. Nah, ini ya, Ibu menghitungnya yang angka didekatkan dulu, yang angka 9 kali 2 kali 6 agar mudah. Kemudian yang bilangan berpangkat, tadi kan ada 10 pangkat 9, ada kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4. Ya, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tadi satuan dari muatan Q1 dan Q2 kan kolom. Q1 kolom, Q2 kolom, jadi kolom kuadrat. Nah, ini bisa habis dengan ini. Kemudian R-nya 6 kuadrat, 36, 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Meter kuadrat dengan meter kuadrat. Jadi nanti satuannya tinggal Newton. Satuannya tinggal Newton ya. Kita hitung ini. 9 kali 2 kali 6, 108. Bilangan berpangkat ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat bila dengan basis yang sama. Ini sama-sama 10 ya. Sama-sama 10. Pangkatnya bila operasinya perkalian, pangkatnya dijumlah. Jadi di sini 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 4 ya, per R-nya masih 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ya, kita hitung dulu Pak bilangan berpangkatnya. Yang ini ya, bilangan berpangkat yang ini kita hitung dulu. Jadi 108 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 4. Ini kan plus ketemu min. Ini ya. Yang ini tadi plus ketemu min. Maka hasilnya jadi min. Jadi 9 dikurang 6 dikurang 4. Ini. Nah, per 36 kali 10 pangkat 4. 108 dibagi 36 dapat 3. Ini bilangan berpangkat yang ini. 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 4 jadi 10 pangkat min 1. Per, nih belum ya, 10 pangkat min 4. Sekarang kita hitung sifat bilangan berpangkat lagi. Kalau operasinya dibagi, pangkatnya bisa naik, tapi ya dikurang. Jadi ini 3, ini 3, 3, pindah ke sini 3. 10 pangkat min 1 yang ini, 10 pangkat min 1 dikurang ini. 10 pangkat min 4 dikurang min 4. Nah, min ketemu min jadi plus. Min 1 ditambah 4 jadi 3. Jadi hasilnya F sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih.